Jadi kalau orang nggak pernah ke gereja, nggak pernah misa, ya bagaimana mencapai jalan kekudusan itu? Romo, di Instagram banyak yang nanya, Romo, kenapa sih orang Katolik itu berdoa pada Sabtu dan Santa? Ya sebenarnya kita berdoa pada Tuhan itu. Maka dalam rumusannya kan kita bukan minta pengantaran kepada orang kudus, tapi yang doa kita semua ke arah pada Tuhan. Itu yang pertama yang harus dipahami. Maka doakanlah kami. Nggak sampai pada kabulkanlah doa kami. Kalau kabulkanlah doa kami itu hanya Tuhan. Tapi kepada orang kudus selalu kita doakanlah kami. Seperti dalam rumus doa litani para kudus. Selalu dikatakan doakanlah kami. Jadi mengenai pengantaran orang kudus kita mohon supaya didoakan supaya kita memperoleh rahmat yang kita butuhkan kepada Tuhan. Jadi gitu ya. Jadi bukan kita melalui orang kudus mohon rahmat Tuhan. Nah dalam gereja ya kita dalam berdekatan ini merayakan beberapa hal penting. 1 November, 2 November. Nah dalam keyakinan gereja Katolik, iman Katolik, kita semua berkat pembaptisan, kita semua menjadi anggota keluarga besar dan disempurnakan dalam inisiasi penuh. Kita menjadi anggota sebuah keluarga besar yang terdiri dari satu, gereja yang mulia. Nah itulah para kudus. Yang kedua, gereja yang menanti dan berharap. Itulah arwah saudara kita yang sudah meninggal. Kita rayakan tanggal 2 November. Kalau tadi Hari Orang Kudus tanggal 1. Dan yang ketiga adalah yang kita semua ini yang adalah gereja yang berziarah atau gereja yang berjuang. Nah ini satu kesatuan. Kita dalam keluarga besar tidak pernah terputus oleh apapun termasuk oleh kematian. Nah orang kudus itu yang sudah mulia. Jadi sudah menyelesaikan peziarahnya dunia ini dan teruji dan terbukti baik selama masa hidupnya, mulai kesaksian hidupnya maupun, nah ini yang lebih penting, setelah meninggal tetap menjadi berkat bagi banyak orang lintas generasi, lintas zaman, lintas teritori, bahkan mereka yang awal-awal gereja 2000 tahun yang lalu pun melalui mereka kita masih boleh mendapatkan berkatnya. Itu orang teruji dan terbukti. Nah, makanya ada syarat-syaratnya kalau orang dinyatakan kudus nanti ada syaratnya. Yang kedua mereka yang sudah meninggal, yaitu mereka itu adalah yang menanti dan berharap. Nah, kita punya doa khusus bagi mereka yaitu setiap tanggal 2 November dan lebih-lebih juga selama bulan November boleh kita mendoakan secara khusus arwah mereka sudah beriman. Mereka sudah selesai hidup di dunia ini tapi belum mencapai kesempurnaan dalam kebahagiaan abadi. Kita semua statusnya sama. Kalau bikin status ya statusnya adalah OTW, gereja peziarah. Ya kita ini OTW, menuju berziarah, menuju rumah Bapa, tujuan akhir dari peziarahan kita. Jadi ini satu kesatuan. Mengapa kita berdoa atau kita memohon pengantaran Roh Kudus? Ya sebenarnya kita bisa langsung Tuhan. Orang bertanya kan, kenapa kita pakai Orang Kudus? Kan kita bisa sampai Tuhan. Ya bisa, pertanyaannya. Kalau praktis saja pengalaman. Kalau Anda tanya, minta pada temanmu, atau minta pada Romo, atau minta pada orang temu, mau didoain ya. Lah itu aja yang belum teruji. Kita minta didoain. Apalagi mereka yang sudah teruji dan terbukti. Begitu orang jadi, maka doanya selalu seperti litani, doakanlah kami. Kalau kepada Tuhan, kabulkanlah doa kami, dengarkanlah doa kami. Gitu ya. Jadi supaya nggak salah ini. Karena orang kudus selalu hanya katakan doakanlah kami. Gitu.
Berarti sama ya, mau kayak Bunda Maria juga kan? Ya Bunda Maria lebih tinggi lagi. Kalau yang paling dekat dengan Yesus, begitu. Nah, kenapa Hari Raya Orang Kudus ini jatuh pada 1 November gitu loh? Ini yang menentukan siapa? Ya, kalau kita dari sejarah itu ditetapkan oleh Paus abad ke-8 oleh Paus Gregorius ketiga yang menetapkan 1 November sebagai Hari Semua Orang Kudus. Kita ada di penghujung perjalanan kita. Kita tahu selama 1 tahun kita memiliki kurang lebih 54 minggu kan. Lalu pada bagian akhir kita menjelang ini juga menjelang tahun liturgi berakhir. Liturgi berakhir adalah setelah minggu biasa ke-33, itu hari orang miskin sebenarnya ditetapkan oleh Paus Fransiskus. Berikutnya adalah Kristus Raja, penutup dari seluruh tahun liturgi, dan berikutnya minggu pertama Advent adalah tahun baru liturgi. Jadi ini juga di ujung-ujung akhir mengingatkan kita semua bahwa satu, kita semua dipanggil menuju kekudusan, berlaku semua. Dan itu adalah diingatkan oleh Paus Fransiskus dalam Exsultate Gaudete. Bersukacitalah, bergembiralah karena kita semua pada dasarnya dipanggil menuju kekudusan. Itulah tujuan hidup kita sebagai orang Kristiani, mencapai kesempurnaan kasih dan kepenuhan hidup Kristiani. Bahasa lainnya adalah kekudusan, berlaku untuk semua tanpa kecuali. Kita diajak, itulah contoh, itulah teladan kita. Lalu cara-cara untuk seseorang bisa diangkat jadi orang kudus itu bagaimana? Ya, tadi teruji dan terbukti. Teruji berarti apa? Bahwa dalam riwayat hidupnya, entah melalui kesaksian, tulisan, catatan, buku-buku, nah itu penting. Itu penting untuk menjadi pendukung akan kesaksian bahwa orang ini memiliki keutamaan yang luar biasa, menghayati nilai-nilai hidup Kristiani. Jadi boleh menjadi contoh teladan baik dalam perkataan, dalam tulisan, dan juga dalam kesaksian hidup perbuatannya setiap hari. Maka itu yang harus diuji, harus dipastikan bahwa memang orang ini boleh menjadi inspirasi dan teladan kita semua dalam beberapa keutamaan umum Kristiani plus keutamaan khusus. Termasuk kalau itu martir, bahwa meninggal benar-benar demi imannya, bukan yang lain-lain. Kalau martir itu demi imannya, demi keyakinan mempertahankan imannya, membela imannya. Nah, itu yang harus digarisbawahi, di bold adalah demi iman kalau martir. Sementara orang kudus itu ada tahap-tahapannya bahkan. Yang pertama itu adalah disebut sebagai hamba Allah. Itu level ya kita semua lalu menjadi hamba Allah, the servant of God, itu ya. Setelah beberapa tahun setelah kematiannya, menyelidiki tentang kehidupan orang ini, seperti apa kesaksian hidupnya. Lalu berikutnya adalah yang dinamakan tahap kedua adalah venerabilis, yang terhormat, yang dihormati, pantas dihormati, yang memiliki kebajikan, keutamaan khusus. Lebih lanjut lagi adalah beatifikasi, proses di mana orang dinyatakan nanti kalau dinyatakan sebagai beato, itu kalau laki-laki, kalau perempuan beata. Dan untuk itu syaratnya adalah terbukti melalui doa melalui pengantaran orang kudus ini, satu mukjizat terjadi, beato. Mukjizat ini seperti apa? Ya banyak orang tiba-tiba orang yang sudah sakit tiba-tiba sembuh tanpa bisa dijelasin. Ini contohnya itu. Ya udah nggak ada penjelasan lagi selain bahwa ini diakui. Ya mau ngomong apa lagi? Ini adalah karya Tuhan melalui doa kepada orang kudus ini. Itu yang beatifikasi. Dan terakhir adalah namanya kanonisasi, yaitu proses satu langkah lagi, yaitu membuktikan satu mukjizat lagi terjadi melalui pengantaran orang kudus yang
kita mohon doanya ini. Jadi kalau begitu Roh Kudus minimal ada 2. Ini yang membuktikan satu, teruji. Teruji itu berarti seluruh riwayat hidupnya menunjukkan dia orang yang memenuhi syarat bahwa dia hidup dalam semangat Kristiani yang sepenuhnya, tidak ada celah. Yang kedua, teruji, terbukti bahwa melalui bahkan tadi selama hidupnya penuh keutamaan, jadi berkat, bahkan setelah meninggal, yang rata-rata ya umumnya 25 tahun setelah itu baru proses mulai dijalanin, yaitu terbukti bahwa melalui doa orang ini banyak orang mendapatkan berkat meskipun nggak kenal, dan itu lintas zaman. Maka kita santo-santa kita yang awal-awal itu masih boleh kita memberikan pertolongan mereka, dan kita nggak kenal, lintas zaman, lintas benua, berkatnya tetap jalan terus. Nah, itulah kira yang membuat orang kudus itu dinyatakan di dalam upacara resmi, di dalam misa biasanya di Basilika atau di lapangan Santo Petrus, dan Paus dalam otoritas gereja menegaskan setelah penyelidikan, lalu ada yang memohon, lalu ditetapkan bahwa dia masuk sebagai orang kudus dan dimasukkan ke dalam kalender liturgi gereja sebagai orang yang dirayakan pada tanggal di mana dikanonisasi itu. Itu kurang lebih proses-prosesnya dan syarat-syarat yang paling jelas. Jadi butuh penelitian yang panjang sehingga tidak ada keraguan, tidak ada kontroversi. Semua orang menerima dan mengamini bahwa memang orang ini sungguh mulia hidupnya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, apakah ada orang kudus yang berasal dari Indonesia atau sedikitnya dari Asia Tenggara, Romo? Ya, kalau dari Indonesia dalam arti bagaimana? Kalau asli orang Indonesia sampai sejauh ini belum ada yang diproses sampai seperti itu tadi. Dari venerabilis, jadi dari hamba Allah venerabilis, beato atau beata dan santo belum. Tapi kalau di beberapa tempat ada yang dari Filipina itu ada. Dari Filipina itu namanya kalau nggak salah Santo Lorenzo Ruiz. Kalau itu dari Vietnam juga ada. Andreas Dunglak gitu, ada juga yang dari Asia pada umumnya itu ada Paulus Miki, Yesuit martir dari Jepang. Kalau yang dimartir di Indonesia ada namanya Beato Redemptus dan Dionysius, itu ada dimartir di Nusantara ini ada. Yang pernah ke Nusantara ini jadi orang kudus ya ada. Franciscus Saverius, nah, itu juga pernah ke sini dan menjadi orang kudus yang namanya termasuk yang paling banyak dipakai oleh orang Indonesia, nama baptisnya begitu ya. Tapi kalau dari Indonesia asli dan lalu diproses sampai proses itu ya sampai saat ini belum ada. Berarti kalau Santo John Paul yang kedua juga pernah balik kan berarti? Lah ya, tapi kan itu dia yang mengajukan adalah biasanya dari tempat dia asalnya di Polandia, berarti yang ngurus adalah keuskupan Krakow atau mana yang di situ. Jadi kita nggak bisa ngeklaim ya, kita nggak bisa. Jadi yang mengajukan adalah di mana dia di masa hidupnya itu di keuskupan mana, maka basisnya keuskupan mana, atau kalau itu anggota tarekat religius ordonya. Ya kalau Yesuit ada ya berarti ya ini, kalau Fransiskan ya Fransiskan yang ngurus sebagai bagian yang mengurus proses kanonisasi anggotanya. Jadi yang berhak mengajukan nggak sembarang orang mengajukan. Yang memiliki otoritas mengajukan adalah keuskupan atau tarekat atau ordo di mana ia menjadi anggotanya. Jadi begitu ya. Jadi. Berarti ini diajukannya ke Vatikan gitu ya? Oh ya ada bagian yang namanya tentang penyelidikan tentang orang kekudusan ini yang dinyatakan sebagai orang kudus. Ada bironya, ya departemennya lah gitulah. Ada yang mengurusi itu dan mereka akan menunjukkan pendidikan dan tidak semua. Nah ini masalahnya. Tidak semua orang yang diakui, dihormati dan orang berkat itu lalu dinyatakan kudus melalui prosedur itu, gitu loh. Nah, seringkali orangnya baik tapi nggak ada catatan apapun, lah gimana?
Hanya katanya, makanya pentingnya di Indonesia agak lemah orang buat catatan harian. Orang cepat membuat sebuah tulisan. Jadi itu yang agak lemah di kita ya. Kalau itu kan dibuktikan bagaimana misalnya pergulatan hidupnya, ya bisa dilacak dari catatan hariannya, dari berbagai tulisan-tulisannya, pemikirannya seperti apa, itu bisa diketahui. Tapi kalau nggak ada sama sekali ya, meskipun barangkali orang yang saleh, orang yang baik ya, diproses susah gitu. Jadi ini makanya kalau mau jadi orang kudus, Anda perlu rajin-rajin buat catatan. Siapa tahu, karena dari situlah kalian semua bisa dilacak nanti. Benar nggak apa yang diomongkan? Kan kita masih tradisinya lisan, omong, katanya lah, katanya kan nggak bisa diverifikasi. Nah itu verifikasi butuhnya adalah kalau tulisan, catatan, buku, pemikiran, dan juga kesaksian tentu saja orang-orang yang masih sejaman dengan yang sedang diproses itu, begitu. Jadi kita dalam hal ini mungkin perlu untuk orang rajin membuat catatan, kesaksian, testimoni atau biografi atau macam itu, sehingga memang ada catatannya. Kalau dilacak ada. Kalau ragu-ragu, tinggal cari siapa saksi-saksi hidup yang masih ada. Begitu kurang lebih. Dari semua orang kudus ini, favorit Romo Hani siapa? Favorit ya. Yang pertama sang pelindung saya kan. Pelindung saya ya. Santo Albertus. Dia seorang intelektual, seorang uskup yang juga menjadi melalui karya-karyanya sungguh bisa menginspirasi banyak orang. Yang kedua anggota Serikat Yesus, yang tentu saja Santo Ignatius Loyola yang mengajak untuk hidup dalam refleksi atas hidup ini, sehingga orang selalu diajak untuk bergerak maju, mengajukan segala sesuatu, melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, AMDG itu kalau yang kata. Selain itu juga ya saya sangat terinspirasi banyak dengan bacaan, tulisan, karya-karya, tulisan dari Teresa Kanak-Kanak Yesus yang punya ungkapan menarik kan. Salah satu yang terkenal adalah ya kekudusan itu mulai dari senyuman itu. Luar biasa kan? Kemudian mulai dari senyuman, jalan kecil. Nah ini menarik karena dia jalan kecil. Tidak ada yang besar, kecil mata Tuhan, yang ada lakukanlah segala sesuatu dengan kasih. Dan ini juga dikutip oleh Paus Fransiskus dalam Exsultate Gaudete. Jadi maka kita bisa mulai terinspirasi dari Santa Teresa Kanak-Kanak Yesus ya untuk saya pribadi, lalu ya misalnya 5S ya. Mulai dari satu mulai dengan diri sendiri. Nggak usah nyuruh orang lain. Kita mulai dari diri sendiri, bukan orang lain. Mulai dari hal apa? Yang sederhana. Jadi jangan mulai yang enggak. Yang sederhana yang bisa dibuat. Mulai dengan tadi senyuman. Mulai dengan apa lagi? Mulai dengan senyum, mulai dengan sukacita. Dan terakhir, ya mulai kapan? Ya sekarang. Jangan tarso-tarso. Itulah saya kira inspirasi penting bagi saya, selalu mengingatkan ya kita mulai dari segala sesuatu, kalau mau ya mulai dari sendiri, mulai dengan sederhana, mulai dengan sukacita atau senyuman, dan memulai sekarang, nggak menunda-nunda. Itu misalnya mengapa Teresa Kanak-Kanak Yesus dan juga Ibu Teresa Kalkuta ya, yang mengatakan itu pakai sama jalannya Teresa Kanak-Kanak Yesus. Karena Teresa yang besar, Teresa Avila. Tapi Teresa ini Teresa kecil. Aku yang pakai jalan sederhana aja. Dan lebih sederhana lagi oleh Ibu Teresa Kalkuta yang pakai jalan sederhana. Dikatakan kita dipanggil untuk setia, bukan untuk sukses. Kalau kita sukses saja yang dicari, belum tentu kita setia pada Tuhan, setia pada janji, setia pada sesama, setia pada keluarga, dan seterusnya. Tapi kalau kita setia, itulah ukuran kesuksesan orang Kristiani. Dan dia mengatakan tidak setiap kita itu punya kesempatan melakukan hal yang luar biasa, tapi satu hal bisa kita buat, yaitu apa? Melakukan hal sederhana
biasa, rutin dengan cinta yang luar biasa. Nah, itu contoh-contoh. Nah, terakhir ya, bagi saya terakhir itu menarik juga adalah ya Karl Acutis yang barusan belum lama ini dikanonisasi, bahwa orang muda punya ungkapan yang menarik. Satu yang bagi saya menarik adalah ya Ekaristi itu adalah jalan tol, jalan tol menuju surga itu. Jadi kalau orang nggak pernah ke gereja, nggak pernah misa, ya bagaimana mencapai jalan kekudusan itu? Tidak ada. Semua orang kudus pasti menjadikan Ekaristi sebagai sumber kekuatan dan inspirasi. Dan satu lagi, ya ini supaya untuk anak-anak muda juga penting, benar bahwa kita semua itu lahir ori. Tapi banyak orang akhirnya mati sebagai kopi, fotokopi itu. Artinya tidak menjadi diri sendiri sebagaimana Tuhan kehendaki. Maka banyak orang hidup dalam kepalsuan, dengan flexing, dengan pamer, dengan pencitraan, padahal bukan dirinya. Banyak orang menderita karena apa? Ya karena itu tidak menjadi dirinya sendiri. Nah, 15 tahun loh itu. Ungkapan yang menarik. Banyak orang lahir ori tapi mati sebagai fotokopi. Ya, sesuatu yang menarik. Nah, ini contoh-contoh ya bagi saya inilah inspirasi hidup. Maka kalau Anda semua ya memilih nama baptis, ya moga-moga tahu nama baptisnya itu. Dan itu orang dalam gereja Katolik, tradisi kalau orang dibaptis diberi nama baptis, nama Kristiani baptis supaya apa? Terinspirasi oleh santo yang atau santa yang dipakai, yang dipilih itu. Maka harus kalau memilih santo-santa ya tahu nih santo riwayatnya apa, keutamanya apa, dan apa yang bisa aku teladani saat ini gitu loh. Jangan hanya pakai santo yang asal-asalan saja gitu. Tapi yang sungguh-sungguh memberi inspirasi bagi kalian, kita semua gitu. Nah, yang ini cukup menarik gitu. Orang Katolik itu boleh nggak sih merayakan hari raya Halloween yang kebetulan berdekatan dengan hari raya Agustus? Nah, yang perlu dikatakan ya